Mengapa anak saya nakal dan selalu bikin ulah? Mengapa anak saya selalu membantah saya? Mengapa anak saya tidak pernah nurut? Hai teman-teman, selamat datang kembali di Main Channel. Di channel ini kita akan membahas tentang dunia pikiran dan segala potensinya. Karena luasnya dunia Anda ditentukan dari luasnya pikiran Anda. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara mengatasi anak nakal dengan cepat. Nah, teman-teman, kata nakal di sini perlu diberi tanda kutip. Mengapa? Apa yang menjadi persepsi kita anak nakal bisa jadi itu adalah ekspresi dia untuk mencari perhatian orang tuanya, untuk mencari perhatian Anda. Bisa juga bentuk dari kreativitas anak. Misal anak lagi sedang menggambar-gambar, seneng-senengnya menggambar. Dia mencoret-coret dinding rumah Anda. Dia mencoret-coret ruang tamu. Anda langsung mempersepsikan, kenapa kamu nakal, kenapa tembok yang bersih ini kamu coret-coret. Padahal anak ingin mengungkapkan kreativitasnya. Apa yang menjadi imajinasinya ingin dia tuangkan secara nyata melalui gambaran tangannya. Nah, nakal ini perlu kita pahami terlebih dahulu. Apa sebabnya? Teman-teman, banyak profesi di dunia ini yang mana sebelum dia mendapatkan profesi yang dia harapkan, dia akan sekolah terlebih dahulu. Misalnya menjadi seorang pengusaha atau pengacara, dia akan sekolah di jurusan hukum misal. Misal ada yang ingin menjadi seorang perawat, dia akan sekolah di bagian keperawatan. Ingin menjadi pesepak bola, dia masuk klub dan belajar di sana. Ada yang ingin menjadi pilot, dia sekolah tentang pesawat terbang, penerbangan. Ingin menjadi petani dan segala macamnya. Tetapi apakah ada sekolah untuk menjadi orang tua? Padahal untuk menjadi seorang orang tua itu memerlukan pengetahuan yang tidak sesederhana yang dibayangkan. Anak lahir, dibesarkan, dikasih makan, besar sendiri. Tidak seperti itu teman-teman. Mendidik anak itu saya ibaratkan seperti seseorang yang mengaduk semen ini. Adonan semen ini jika digunakan dalam waktu yang tepat, dia akan bisa dibentuk menjadi sebuah patung, menjadi sebuah karya arsitektur yang indah, yang bernilai tinggi. Tetapi bila adonan semen ini dibentuk dengan waktu yang tidak tepat, dibuatnya sekarang adonannya, kemudian semennya, adonannya digunakannya besok sudah kering ini teman-teman, sudah tidak bisa digunakan lagi, sudah menjadi sampah. Demikian juga dalam mendidik anak. Setiap periode anak usia tertentu perlakuannya akan berbeda. Anak usia 3 tahun berbeda dengan anak usia 6 tahun. Anak usia 6 tahun berbeda dengan perlakuannya anak usia 13 tahun memasuki masa remaja. Kita mengharapkan bahwa kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan anak, sehingga anak bisa patuh pada kita dan akhirnya anak bisa berprestasi. Teman-teman, berdasarkan hasil pengalaman saya sebagai seorang orang tua juga, saya juga berdiskusi dengan teman-teman yang mengerti ini, saya juga belajar dari beberapa sumber. Permasalahan anak itu karena kurangnya cas baterai kasih, karena kurangnya daya dari baterai kasih yang ada di jiwanya. Jika baterai kasih ini penuh, anak-anak tidak akan melakukan kenakalan-kenakalan yang disebut kenakalan oleh orang tua tadi. Anak-anak akan bisa dekat dengan orang tua, anak-anak akan bisa menurut dengan orang tua, dan akhirnya anak juga akan bisa berprestasi seperti yang orang tua harapkan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mengisi baterai kasih ini? Yang pertama adalah sentuhan fisik. Sentuhan fisik adalah kerinduan untuk menyentuh dan disentuh. Nah, dalam hal ini misalnya kita mencium anak kita belai rambutnya, kita peluk, terkadang juga misalnya main kuda-kudaan seperti ini.
yang intinya adalah adanya sentuhan fisik. Yang kedua adalah kata-kata dukungan. Kata-kata dukungan merupakan kerinduan untuk mendengar, mengucap kata pujian, penyemangat, kata persetujuan dan penghargaan. Seberapa sering Anda memuji anak Anda jika dia berprestasi? Seberapa sering Anda hadir mendukung anak Anda saat anak Anda dalam suatu permasalahan? Seberapa sering Anda menyemangati anak Anda saat dia gagal? Teman-teman, kata-kata dukungan ini mampu mengisi baterai kasih anak. Anda dengarkan keluh kesahnya, Anda bantu dia jika dalam permasalahan. Bukan Anda malah salah-salahkan dia saat dia berbuat salah. Yang ketiga adalah waktu berkualitas. Ini merupakan kerinduan menghabiskan waktu bersama orang yang kita kasihi. Misalnya melakukan percakapan yang bermakna, bisa juga rekreasi. Tidak hanya dekat secara fisik tetapi juga dekat secara emosi. Nah, biasanya yang terjadi saat ini, yang sering sekali terjadi adalah dekat secara fisik tetapi perhatiannya saling berjauhan. Karena apa? Karena masing-masing anggota keluarga memegang handphone. Jika TV dimatikan, HP dimatikan, maka perhatian Anda akan tertuju pada anak-anak Anda, sehingga akan menciptakan waktu yang berkualitas. Yang berikutnya, pemberian hadiah merupakan kerinduan memberi dan menerima hadiah. Dalam hal ini teman-teman, hadiah ini bukan hadiah yang besar, bukan gadget, bukan laptop, ya bolehlah itu sesekali. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah hadiah-hadiah kecil, kejutan. Misal anak Anda putri, Anda belikan jepit rambut, misalnya Anda belikan kaos kaki, misalnya Anda juga bisa membelikan makanan kesukaannya, tetapi bukan dalam upaya suap ya. Misal seperti ini, kalau kamu belajarnya tekun, nanti kamu akan Bapak belikan baju. Kalau kamu mendapat nilai bagus, nanti kamu akan Bapak belikan sepatu. Bukan itu konteksnya dalam hal ini, tetapi memang betul-betul pemberian hadiah tanpa syarat. Bukan juga dalam bentuk kompensasi dari rasa bersalah. Misal karena jarang memberi waktu dan perhatian kepada anak, Anda membelikan dia hadiah, ya, tetapi memang betul-betul pemberian hadiah kecil-kecil tanpa syarat. Begitu ya teman-teman ya. Berikutnya adalah tindakan layanan. Ini adalah bahasa kasih kerinduan agar seseorang melakukan hal-hal seperti membantu mengerjakan sesuatu. Misal saat anak Anda masih kecil, Anda bisa mengambilkannya baju, Anda memakaikannya. Atau misalnya Anda putri, Anda bisa membantu menyisir rambutnya, mengikat rambutnya, atau mengambilkannya makan. Tergantung usianya teman-teman ya, bukan disamaratakan. Hal ini bisa digunakan untuk berbagai usia, tetapi dengan cara yang berbeda-beda. Tidak mungkin anak Anda sudah SMA Anda ambilkan baju, tidak seperti itu, tetapi Anda sesuaikan dengan usianya. Yang penting intinya adalah bahwa Anda melakukan sesuatu tindakan atau melayani atau membantu anak tersebut. Dan yang keenam adalah tatapan mata. Upayakan jika berkomunikasi dengan anak, tatap matanya dengan lembut dan penuh perhatian. Karena tatapan mata adalah komunikasi jiwa. Lihat teman-teman, tatapan mata. Seringkali yang terjadi, misalnya Anda sedang bermain HP, anak datang, ya lihat nilai saya bagus. Anda masih tetap memegang HP sambil, oh ya bagus, pintar. Bukan seperti itu teman-teman. HP-nya Anda letakkan, Anda tatap mata anak Anda dan katakan, oh iya bagus nak, kamu pinter. Nah, paling tidak seperti itu, tatap matanya, karena mata adalah komunikasi jiwa. Nah itu dia teman-teman 6 cara mengisi baterai kasih anak. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa jika anak baterai kasihnya itu full, penuh, maka hampir bisa dipastikan
anak Anda tersebut akan dekat dengan Anda, akan menyayangi Anda, akan nurut dengan Anda. Sedikit saya ulang kembali 6 tersebut ya. 6 cara mengisi baterai kasih tersebut. Yang pertama adalah sentuhan fisik, yang kedua adalah kata-kata dukungan, yang ketiga adalah waktu berkualitas, yang keempat adalah pemberian hadiah, dan yang kelima adalah tindakan layanan, serta yang terakhir adalah tatapan mata. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Jika Anda merasa ini bermanfaat, silahkan klik like, share, dan bunyikan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.